Besar dalam sini ini saya akan bahas apakah benar jika One Piece sudah mencapai penghujung dari cerita. Sudah saatnya Luffy mengembalikan topi jeraminya itu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stars, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, dari chapter kemarin-kemarin, kita akhirnya melihat bagaimana Luffy dan juga Kaido yang kembali beradu Hausoku no Haki. Lagi-lagi dengan efek yang tidak bersentuhan lah. Tapi untuk kali ini, impactnya cukup berbeda dengan pertama kali ketika kedua orang itu beradu. Dimana untuk pertama kali yang terjadi hanyalah impact dengan radius yang cukup besar di atas Onigashima ini. Ini pula hal yang sama ketika Yamato dan juga Kaido clash sebelumnya. Yang dari situ sebenarnya bisa kita bilang Yamato juga punya Hausoku Haki yang bisa tidak tersentuh seperti itu. Tapi untuk kasus Luffy yang selanjutnya, di mana dia kembali beradu dengan Kaido, tapi untuk kali ini Hausoku Hakinya atau impactnya jauh luar biasa kuat. Bahkan sampai langit, tidak, surga terbelah, heaven split. Yang langsung diingat oleh Yamato bahwa hal tersebut juga terjadi ketika Shirohige versus Roger dahulu. Menurut saya, itu adalah salah satu pencapaian atau milestone yang perlu Luffy raih dan itu sudah sangat tinggi sekali. Mungkin buat kita mengingat pencapaian-pencapaian atau milestone-milestone yang pernah Luffy raih sebelumnya mulai dari awal banget nih. Ketika Luffy menghajar monster laut pertama sebagai milestone utama lah Luffy sudah menguasai buah iblisnya. Lalu untuk pencapaian selanjutnya adalah dia dapat mengalahkan seorang Yonkou. Selanjutnya mempunyai haki dan sekarang bahkan haki tersebut dapat membelah langit. Dimana dengan itu Luffy sudah pantas disebut sebagai Great Pirate atau bajak laut hebat sama seperti Lin Lin, Kaido, idolanya Shanks dan tentu saja Roger serta Shirohige dahulu. Dari bocah ingusan yang memohon menjadi kru kepada Shanks ini hingga akhirnya bisa menyamai seorang Yonkou. Semua proses yang ada itu sangat panjang sekali. Dia bukanlah seorang pemula lagi, dia pula bukan kroco-kroco biasa, melainkan dia termasuk raja di antara para raja yang lainnya. Nah sebenarnya jika kita mundur satu halaman sebelum momen luar biasa itu, kita lihat panel-panel kecil yang melihatkan karakter yang berperan cukup besar lah di perang ini. Yang bahkan jika kalian perhatikan, panel Luffy dan Kaido beradu pun itu sangatlah kecil sekali. Dimana orang-orang yang terlihat di situ adalah ada Big Mom yang jelas lah ya. Big Mom ini salah satu major karakter di perang ini juga, dia seorang Yonkou. Lalu Kid dan Torao yang sama-sama Wars Generation juga lah, dimana dia juga menjadi badai utama di perang ini. Para samurai juga yang menopang harapannya kepada Luffy Senchou. Lalu Tama yang bahkan salah satu alasan juga kenapa Luffy ini bertarung. Kita juga melihat ada Nami yang bahkan dia rela mati demi berkata Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut kepada Ulti. Dan kita juga melihat Franky yang dia pun berkata salah satu hal yang sangat epik. Bahwa jangan takut lagi dengan Yonkou, karena kita akan menjadi seorang kru dari Raja Bajak Laut masa depan. Semua orang ini berperan cukup epik sekali di Perang Onigashima. Dan ketika kita next page atau ke halaman selanjutnya, di situ kita melihat satu color split yang sangat masif sekali, di mana akhirnya langit benar-benar terbelah dengan sangat bagus. Di mana bahkan untuk versi fan artnya yang sudah diwarnai ini benar-benar luar biasa epic parah. Seorang bocah hijau, Luffy yang dapat berdiri dan setara bertarung dengan makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido. Dimana semua momen yang barusan saya katakan ini membuat saya mengingat kembali nih jika Oda sudah mempercepat pace dari One Piece ini. Karena sebelumnya dia pula berkata ingin menamatkan One Piece dalam ya kurang lebih waktu yang cukup cepat lah atau tidak lama lagi. Yang kalau dari prediksi saya sendiri sekitaran 5-6 tahun lagi lah One Piece ini akan tamat. Karena siapa yang menyangka kita akan melihat momen langit terbelah ini dalam waktu dekat.
Itu pun sebelum bahkan Luffy mengalahkan seorang Yonkou. Karena semua orang yang melakukannya adalah orang-orang yang luar biasa. Dan ketika Luffy melakukan ini benar-benar sudah menjadi tanda bahwa One Piece sudah berada di ujung serialnya. Mungkin hanya ada satu lagi lah saga terakhir untuk One Piece ini. Ingat ya, saga ini berisi beberapa arc seperti Wano Kuni Saga, dimulai dari arc Pang Hazard, Dressrosa, Zou, dan Wano sendiri. Tapi untuk keseluruhannya, kita sebut itu sebagai saga dari Wano Kuni. Jadi mungkin next saga terakhir mungkin akan berisi 2-3 arc lah. Dimana mungkin sisanya ada Elba, Fort Government, Mary Joyce, dan yang terakhir adalah tentang One Piece sendiri. Ya pasti banyak juga fans yang berkata lah, jika One Piece ini lama banget lah, pasti masih jauh banget untuk tamat. Mungkin bakal sampai 2000 chapter. Waduh, lebay banget bos. Untuk sampai 1000 chapter aja itu makan waktu 21 tahun lebih. Enggak deng, itu makan waktu sampai 23 tahun. Berarti jika sampai 2000 chapter dan kita anggap sama, itu makan waktu 46 tahun. Yang sekarang bahkan Oda sudah berumur 46 tahun. Sejujurnya menurut saya One Piece ini bisa ditamatkan dalam 200-250an chapter lah. Jika mengingat schedule normal itu akan beres 5-8 tahunan dengan pola yang sama, 3 manga muncul dan satunya libur. Tapi bahkan kemarin-kemarin pun kita mendapatkan sebulan full keluar loh tanpa libur, yang saya juga bilang lah di chapter itu. Apakah benar Oda ingin dengan cepat menamatkan One Piece ini? Memang kita sebagai pembaca akan egois jika One Piece ini tidak mau tamat, tapi tentu saja kita juga sebagai pembaca ingin tahu bagaimana cerita luar biasa ini berakhir. Jika ingat perkataan Oda di tahun 2019 lalu bahwa dia ingin menamatkan One Piece dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Yang berita tersebut sempat geger banget lah di mana-mana terkait Oda yang bilang ingin menamatkan One Piece. Yang berarti seharusnya jika dari 2019 5 tahun itu di tahun 2024. Ya, mengingat adanya pandemi yang berefek di tahun 2020 dan 2021, maka mungkin aman jika kita asumsikan One Piece ini bergeser lah untuk beresnya sampai 2025 atau 2026. Yang notabene 5 tahun dari sekarang. Serta, apakah jika kalian sadar dalam 60-70 chapter terakhir, lebih dari setengah misteri One Piece yang Oda simpan selama 20 tahun, akhirnya mulai sedikit demi sedikit dibongkar dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Oda hanya membutuhkan 1 chapter sajalah untuk membongkar banyak misteri sekaligus. Ya mungkin beberapa chapter inti yang berkali-kali juga saya bilang bahwa ini chapter luar biasa dengan saya beri nilai juga sangat luar biasa. Yaitu di chapter 957 dengan judul chapter Ultimate. Ini sebenarnya salah satu chapter terbaik dari yang terbaik lah sejauh cerita One Piece ini berjalan. Toh pantas lah judulnya juga Ultimate. Dimana kita mendapatkan bounty dari para Yonkou lah, cerita tentang Rocks, Garp, dan hal luar biasa lainnya di chapter ini. Selanjutnya yang tidak kalah keren juga adalah di chapter 967. Dimana chapter ini juga menjadi penutup di tahun 2019 lalu, dan itu adalah ketika flashback Oden saat Roger sampai ke Laugh-Tale. Yang lagi-lagi itu memang sangat gila sekali. Selanjutnya adalah chapter 999. Ini adalah satu chapter sebelum angka yang sangat epik. Kita mendapatkan hal penting terkait Ace, Yamato, Shirohige, lalu juga buah iblis dari Kaido, Nico Robin, dan yang lain-lain. Dimana yang epiknya juga adalah di chapter 1000. Ketika akhirnya perkataan mencurigakan dari Roger itu adalah perkataan yang sama persis dengan Luffy kecil. Akhirnya terkonfirmasi di chapter ini juga. Semua semakin berhubungan sampai sekarang, dan chapter 1000 juga itu adalah menjadi chapter penutup di tahun 2020 lalu. Jadi bukankah benar seperti perkataan Oda yang akan menamatkan One Piece di tahun 2019, dalam 2 tahun itu saja misteri-misteri mulai dimunculkan oleh Oda ini. Oda juga berkata bahwa sudah tidak seharusnya bagi seseorang di usia 40-an membuat manga mingguan. Yang bahasan lengkapnya sudah saya bahas di berita Oda inilah jika kalian penasaran. Nah, tujuan Oda membuat hal-hal semacam ini hanyalah agar kita cukup aware bahwa serial One Piece ini pasti akan ada ujungnya, alias sudah akan menuju ke ending yang kita tunggu, tapi di lain sisi kita takutkan juga. Yang prediksi saya, lagi-lagi saya bilang mungkin akan beres 5-8 tahun lah maksimal banget. Jika kita lihat keberlangsungan cerita Oda sampai 1000 chapter yang masih konsisten tanpa ada cerita-cerita yang aneh lah.
Dan membaca pun masih banyak yang mengikutinya, yang bahkan penjualannya pun terus meningkat hingga menjadi komik dengan penjualan terbanyak di dunia. Itu pun yang dibuat oleh satu orang saja, yaitu Eiichiro Oda. Tentu saja, Oda ini pasti tidak akan mengecewakan kita untuk membuat ending dari One Piece ini. Waktu semakin dekat menuju ke akhir. Saatnya bagi kita juga untuk menikmati chapter per chapter sampai akhir serial ini, anjay. Lah, mungkin ada yang akan bertanya-tanya nih, lah bang, apa hubungannya Luffy bisa membelah langit dengan One Piece yang udah mau tamat? Coba jika kalian ingat kembali perkataan di chapter 1 banget ketika Luffy masih kecil dan itu pun menjadi awal mula serial ini. Di situ Luffy mendapatkan topi jeraminya dan di situ juga Shanks berkata kau akan mengembalikan topi ini saat kau menjadi Great Pirate atau bajak laut yang hebat. Dan jika kita lihat juga saat Roger di usia 30 tahun, dia sudah disebut sebagai Great Pirate. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah topinya. Ya, benar. Dia sudah tidak menggunakan topi jerami lagi. Sekali-kalinya kita melihat Roger menggunakan topi jeraminya hanyalah ketika flashback awal sekali dia bertemu dengan Rayleigh. Mungkin dia juga masih menggunakan topinya ketika merekrut kru-krunya yang lain lah. Jadi jika kita ambil pola yang serupa dari Roger ini yang mewarisi topi jeraminya kepada orang lain alias Shanks itu pun untuk meneruskan tekadnya. Di situ Roger memberikannya setelah mendapat sebutan sebagai Great Pirate. Karena di tahun tersebut juga kita lihat Shanks sudah mendapatkan topi jerami dari Roger ini. Dan pola tersebut pun akhirnya diulang kembali dengan Shanks ini kepada orang lain. Shanks dikatakan sebagai Yonko 6 tahun yang lalu, dan dia berada di desa Fushia, kampung halaman Luffy itu 12 tahun yang lalu, dan dari kata-kata Shirohige pula yang dia kaget ketika Shanks kehilangan sebelah lengannya, itu sudah menjadi satu bukti yang konkret bahwa 12 tahun yang lalu Shanks sudah menjadi bajak laut terkenal dan mungkin sudah disebut sebagai Great Pirate. Makanya saat itulah Shanks akhirnya memberikan topi jeraminya kepada Luffy, orang yang akan mewarisi tekadnya yang dari sebelumnya juga yaitu Roger. Dan ketika saat ini Luffy sudah sepantar dengan Great Pirate ini yang banyak diantaranya para Yonko lah. Bukankah apa yang dia mulai dari chapter 1 sudah semakin dekat? Awal tersebut akan menjadi bukti untuk akhir serial ini. Siapa nih yang mau cepat-cepat One Piece tamat atau malah pada nggak mau nih One Piece tamat? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.